Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, berjumpa lagi bersama kita di podcast Corner KPU Kabupaten Bogor. Bersama saya Mutia kali ini. Oke, teman pemilih, kalau dalam tahapan sekarang ini kita dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Februari tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei 2023 itu ada tahapan yang namanya pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bogor. Nah, salah satu podcast corner kita merupakan sarana sosialisasi untuk memperkenalkan tahapan-tahapan yang kita lakukan saat ini. Nah, pada saat ini kita sedang ada di tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bogor. Nah, untuk kesempatan kali ini, di hari ini salah satu teman kita dari peserta pemilu sudah melakukan rangkaian-rangkaian untuk pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bogor. Oke, tamu kita saat ini dari Partai PSI, ya Bapak, dengan Bapak Ketua DPD Mualim Daud dan Bapak Sekretaris Pak Ismanto. Biasanya kalau di PSI panggilnya bro ya? Tak apa nih panggil bro? Bro narsis. Oh, bro. Sendiri sebenarnya kalau akrabnya dipanggilnya bro bara gitu. Oke. Jadi bro Mualim dan bro Ismanto. Oke, apa kabarnya nih bro? Bro. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Oke, gimana nih tadi rangkaian prosesnya? Apakah ada persiapan khusus dari tempat sampai ke sini untuk mempersiapkan? Ya, sebenarnya kita sudah mempersiapkan untuk mengikuti tahapan pengajuan bacaleknya. Ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh KPU sendiri mulai dari tanggal 1 sampai 14 ya. Jadi hari ini tanggal 12 ya. Jadi kami hari ini tanggal 12 sudah mengajukan ada 55 bakal calon anggota dewan yang tersebar di 6 dapil. Tanggal 12 itu khusus untuk yang di Kabupaten Bogor atau serentak nih di seluruh Indonesia sampai pusat? Sudah ya. Sebenarnya ada juga hari ini salah satunya di Solo, malah diikuti oleh wali kotanya. Wali kota. Iya. Jadi bagi teman-teman yang udah siap langsung saja mengantarkan KPU. Jadi tidak ada ini khusus ya, harus serentak gitu. Kami tidak melakukan penetapan tanggal sekitar semuanya. Ready langsung gas, gitu. Ready langsung gas. Ready langsung gas. Ya. Oke, ini bro mau nanya lagi nih, jumlah bacalon yang diusung dari PSI sendiri. Kalau di Kabupaten Bogor ini ada 55. 55. Bacalon. Oke. Itu 30%-nya kuota perempuan. Alhamdulillah ya, udah terpenuhi 30%. Jadi di Bogor ini tingkat partisipasi politik perempuan itu lumayan bagus ya. Memang harus memenuhi ya 30%. Lalu profilnya nih Pak, profil dari bacalon itu sendiri dari kalangan mana? Apakah ada profesi tertentu? Kan yang kita tahu tuh PSI terkenal dengan giringnya. Gitu. Iya, ini kan partai-partai anak muda. Okay. Ya. Bagi saya sendiri ini partai masa depan. Partai masa depan. Ya. Jadi bacalek kita itu latar belakangnya macam-macam ya. Pengusaha, ada akademisi, kemudian juga ada adik-adik mahasiswa. Oh gitu. Itu banyak juga adik-adik mahasiswa. Itu kalau saya presentasikan 70% itu anak-anak milenial. Sesuai ya? Sesuai dengan visi dan misi. Iya. Jadi semua kalangan nih, dari yang mahasiswa ya, yang dari pengusaha, semuanya
terjamah. Ya, karena PSI menganut inklusif ya, terbuka pada siapapun ya, satu visi, satu misi dengan kita, ayo bergabung untuk membesarkan PSI. Lalu ada target tertentu nggak nih dari 6 dapil itu harus berapa kursi gitu? Iya. Tapi suka ada nih Pak target-target tertentu yang harus dicapai. Target minimal kita 6 kursi. 1 kursi berarti ya. Jadi kira-kira satu dapil satu ya. Nah, jadi mudah-mudahan target minimal itu tercapai. Kalau maksimalnya ingin sebanyak-banyaknya ya. Pasti. Jadi targetnya 6 kursi. 6 kursi untuk dapil ya. Nah, lalu nih Pak, apakah ada langkah-langkah tertentu dari PSI dalam mencapai target 6 kursi tersebut? Langkah-langkah khusus kah gitu? Ya, tentunya kita punya strategi ya untuk mencapai itu. Nah, kalau kita koneksikan dengan para bacaleg yang milenial ini, bacaleg milenial dengan para pemilih milenial kan lumayan banyak pada pemilu 24 ya. Ya. Saya dengar itu sampai 60% pemilih milenial ya. Nah, ini kan biasanya ketemu chemistry-nya ya. Sesama anak muda, klik nyambung. Nyambung. Yeah. Jadi klik nyambung antara bacaleg dengan para pemilih. Ya, berarti diutamakannya itu di milenial saja. Kalau dari yang lainnya gimana? Adakah? Sebenarnya terbuka, yang lain juga, tapi salah satu fokus utama kita itu di milenial. Target utama. Target utama tadi, biar jiwa muda terus nih. Kita kejar bonus demografi sih sebenarnya. Gitu. Bonus demografinya itu kan kalau dari hasil perhitungan pemilih pertama ya, maksudnya pemilih yang pemula, kebanyakan itu ya dari teman-teman pemuda, makanya itu sasaran utama kita gitu. Sesuai juga dengan platform partai, karena platform partai kita adalah partai pemuda, tentu sasaran yang paling tepat adalah pemuda. Tapi nggak nutup kemungkinan dengan teman-teman yang sudah senior tapi tetap dengan jiwa mudanya gitu. Seperti bro-bro ini. Iya. Jiwa muda. Nah, lalu nih bro, kan sekarang itu partai-partai itu lagi H2C ya, harap-harap cemas menanti kepastian dari MK yang sistem terbuka dan tertutup nih. Maunya pengennya nih dari PSI gimana? Apakah mau ngikut aja? Tapi pasti ada harapan tersendiri dong. Pengennya yang iya, sebenarnya kalau secara kepartean PSI juga pernah mendatangi MK. Oh. Pengennya terbuka, tapi kan pada akhirnya terserah keputusan dari MK. Kita ikut aja tahu. Ya. Tapi maunya terbuka, tapi hasil tetap diikuti ya. Nextnya nih harapan dari PSI itu apa untuk pemilu 2024 nanti? Harapan kita bisa meraih suara sebanyak-banyaknya, ingin mendapatkan posisi dalam mengatur Kabupaten Bogor ini terutama. Harapan-harapan. Ya. Bapak mau menambahkan? Ya, harapan kedepannya tentu kita mampu memenuhi target minimal kita 6 kursi, karena tujuan utamanya adalah tetap begini, kalau partai politik itu kan berkontestasi tujuannya pasti kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bisa melahirkan banyak kebijakan tentunya. Nah, kebijakan inilah yang kita mau akomodir untuk keberpihakannya kemana gitu. Dan kita lihat kan sejauh ini di Kabupaten Bogor ini kan pergantian bupati juga agak ini juga ya, itu juga jadi sorotan kami tentunya. Harapannya ketika kami bisa melahirkan minimal 6 kursi, artinya kami satu faksi, kami bisa mendorong kader-kader terbaik kami untuk juga ikut bisa berkontestasi di Pilgub gitu sih tujuannya. Jadi ada harapan-harapan lainnya. Harapannya ya, harapan lainnya itu mungkin, karena tetap kita juga butuh wajah Bogor yang baik, wajah Bogor yang betul-betul bisa mengakomodir aspirasi masyarakat gitu ya.
Kita juga karena PSI ini adalah partai yang mengusung anti intoleransi. Karena jujur di Kabupaten Bogor ini agak sulit untuk mendirikan rumah ibadah untuk teman-teman minoritas. Itu juga jadi salah satu concern kami di PSI. Karena bagi kami siapapun berhak dan berkesempatan untuk memeluk agama tertentu sesuai pilihannya. Tidak boleh ada yang berupaya untuk menahan itu. Itu juga jadi concern kami. Dan kami juga mengutamakan kalau bisa kehadiran wanita di parlemen, karena yang bisa mengakomodir keinginan masyarakat tentunya itu para ibu-ibu ya tentu ya dengan wanita itu sendiri gitu, jadi terakomodir. Dan lambang kesejahteraan suatu bangsa atau daerah itu ya wanita. Ketika wanita bisa memimpin, artinya bisa juga lahir kesejahteraan di sana gitu. Itu salah satunya. Sosok wanita, ibu ya, tetap saja dibutuhkan ya dari segi apapun, sangat mau segi apapun itu. Tiang negara. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Oke, yang terakhir nih bro, kan kita KPU ini sebagai kita punya tagline melayani. Ya. Nah, harapan atau ada sarankah untuk KPU Kabupaten Bogor sendiri ini apa? Kalau harapan kita KPU ini sebagai wasit ya, sebagai pelaksana ya, menjalankan tupoksinya sesuai yang sudah digariskan dalam undang-undang dan aturan. Saya kira demikian. Sebagai wasit, ya. Bro Isman. Agak ditambahin dikit dari ketua tadi. Sebagai penyelenggara yang baik, saya berharap KPUD Kabupaten Bogor menjadi fasilitator yang baik juga. Tentu kalau wasit lebih tepatnya teman-teman Bawaslu ya. Sinergi antara KPU dengan Bawaslu dan kami para partai politik tentunya juga harus dikomunikasikan dengan baik, itu harapannya. Sistem-sistem pemutakhiran juga, karena zaman kian berubah, zaman kian maju. Bahkan sistem pun sekarang jadi komputerisasi semua ya, dan itu memang sesuai juga dengan kami di PSI. Artinya kami juga sudah memulai metode itu ya, komputerisasi. Pemutakhiran itu harus juga sinkronnya pas dengan dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke daerah. Baru juga nanti disosialisasikan kepada kami teman-teman dari parpol, khususnya kami PSI, agar bisa juga kami berimbang gitu dengan pemutakhiran itu sendiri gitu. Jadi sistematis gitu, jadi jelas gitu arahnya gitu. Karena pemutakhiran tanpa sosialisasi yang baik juga nggak akan berjalan baik gitu. Setuju, itu tidak akan berjalan. Dan harus juga menyiapkan SDM-nya ya. Betul. SDM yang harus ready dengan komputerisasi. Iya gitu, karena juga kan DPT kita ini sudah ukuran DPT provinsi. Iya. Terbesar. Sebenarnya ya kalau mau kita agak menuntut gitu ya, kursi kita sebenarnya nggak berimbang, tapi lagi-lagi aturan undang-undang kan sudah mengatur itu. Jadi gitu sebenarnya juga kalau untuk harga kursi Kabupaten Bogor ini tuh mahal dibanding dengan Depok misalnya, dengan Kota Bogor misalnya yang kuotanya cuma beda 5 kursi, gitu kan. Nah ini juga sebenarnya jadi PR. Harusnya ini juga kalau harapan kami jadi isu nasional juga. Nah, siapa yang bisa mendorong tentunya partai-partai yang ada di parlemen dan didukung oleh KPU dan Bawaslu. Nah, makanya kasih kami kesempatan untuk kami bisa dobrak di parlemen gitu. Itu sih. Oke, baik, terima kasih Bro Isman dan Bro Mualimin telah datang di podcast kami. Sukses selalu, sehat dan bahagia selalu yang pasti. Apapun hasilnya yang penting harus bahagia. Iya. Oke, teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Kabupaten Bogor. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan follow semua akun sosial media kami. Ada pantun sedikit nih. Burung pipit, burung nuri terbang tinggi di atas dahan. Mohon pamit dan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Jadikan pemilu sebagai sarana integritas bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.